Budidaya ikan hias atau yang biasa kita sebut dengan aquaculture adalah sebuah kegiatan mengumpulkan indukan ikan hias yang nantinya dapat dikawinkan dan menghasilkan peranakan yang dapat dijual kembali apabila telah tumbuh dengan banyak. Sedangkan ikan hias merupakan ikan yang berasal dari air tawar maupun air laut yang digunakan ataupun dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah suatu tempat. Oleh karena itu, bentuk, warna, ukuran, keserasian, dan kebiasaan dari ikan hias harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ikan yang digunakan haruslah jenis ikan hias yang menarik dan memiliki potensi penjualan yang cukup baik. Misalnya, seperti ikan yang mampu bertelur dan mampu memiliki peranakan yang cukup banyak. Dengan hal ini, para pecinta ikan hias dapat melirik ikan yang dibudidayakan tanpa harus mengembangbiakan ikan itu sendiri. Jenis-jenis ikan hias. Yang pertama yaitu ikan koi. Ikan koi merupakan ikan hias air tawar yang cocok dipelihara di kolam non-akuarium. Ikan ini cukup mudah dikembangbiakan, tetapi sulit mendapatkan yang berkualitas. Badan ikan koi berbentuk torpedo dengan perangkat gerak sirip. Apabila patah atau dipotong, sirip ikan koi dapat tumbuh kembali. Jenis ikan koi yang biasa ditemui di antaranya tancho, kinginrin, ogan, platinum kohaku, dan hariwake. Ikan koi merupakan salah satu komoditas ikan hias air tawar primadona di pasar internasional, di mana jumlah ekspor ikan hias di Indonesia masih yang tertinggi di dunia dengan nilai ekspor 27,61 juta dolar pada 2017. Yang kedua yaitu ikan gupi. Ikan gupi merupakan jenis ikan hias yang dapat ditemukan di wilayah Barbados, Trinidad, Guyana, Brazil, dan beberapa daerah di Asia Tenggara. Nama ilmiah ikan gupi adalah Poecilia reticulate. Ikan ini mempunyai bentuk yang cantik dan sirip yang indah dengan berbagai warna. Warnanya terdiri dari hijau, merah, biru, dan beberapa kombinasi warna lainnya. Ukuran ikan ini kurang lebih mencapai 2,5 hingga 5 cm. Warna adalah salah satu hal yang dapat menentukan antara jantan dan betina. Selain itu, ukuran juga menjadi penentu. Panjang tubuh ikan gupi betina antara 4-6 cm, sedangkan jantannya lebih kecil dengan ukuran sekitar 2,5 hingga 3 cm. Yang ketiga yaitu ikan moli. Ikan moli adalah jenis ikan hias air tawar. Ikan moli memiliki perut yang buncit dan badan yang gendut. Ikan moli cukup menyerupai ikan gupi karena masih masuk dalam famili yang sama yaitu Poecilidae. Ikan ini memiliki corak yang khas dengan warnanya yang beragam seperti hitam, coklat, oranye, dan sebagainya. Jenis ikan moli diantaranya black molly, golden black molly, Lyretail molly, molly marble, dan Atlantic molly. Ikan molly memiliki karakteristik yang mampu beradaptasi dengan baik di berbagai kondisi air. Selain itu, ikan molly juga dicirikan dengan proses reproduksinya yang cukup cepat. Yang keempat yaitu ikan arwana atau Sclerophages formosus. Ikan arwana atau ikan arowana adalah ikan air tawar purba yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari Afrika, Asia Tenggara, Australia, hingga di Amerika Selatan. Ikan arwana merupakan salah satu ikan endemik Indonesia. Ikan arwana banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Ikan ini merupakan salah satu ikan hias air tawar yang memiliki harga tinggi. Harga per ekornya mencapai jutaan rupiah, terutama untuk jenis tertentu. Secara morfologis, ikan arwana memiliki ciri-ciri badan dan kepala agak padat. Tubuhnya pipih dan punggungnya datar hampir lurus dari mulut hingga sirip punggung. Beberapa jenis ikan arwana antara lain super red, golden, termasuk crossback golden, CBG. Kemudian ada golden red, termasuk red tail, dan golden RTG. Kemudian ada arwana hijau, atau green arwana dan golden pino, banjar merah, arwana irian, arapaima gigas, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ikan cupang.
Ikan cupang merupakan jenis ikan air tawar endemik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ikan ini berkembang di rawa-rawa daerah tropis. Ikan ini dapat hidup dengan volume air sedikit dan minim oksigen. Ikan cupang dikenal sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Beberapa jenis ikan cupang memiliki warna tubuh yang menarik, bentuk sirip indah, gerakannya tenang, dan berwibawa. Jenis ikan cupang yang lazim diketahui antara lain half moon atau bulan sepotong, crown tail atau serit, plakat atau petarung, double tail atau cagak, dan giant atau raksasa. Setelah mengetahui tentang jenis-jenis ikan hias, sekarang kita belajar tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan hias. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan hias, yakni tentang alat dan bahan serta tekniknya. Sekarang kita pelajari satu persatu ya adik-adik. Kegiatan budidaya ikan hias harus menggunakan alat dan bahan yang memadai agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Alat dan bahan dalam budidaya ikan hias adalah benih ikan, wadah ikan, air bersih, aerasi atau perlengkapan akuarium, pakan, obat-obatan, skop net atau serokan, dan timbangan. Teknik budidaya ikan hias. Sekarang kita bahas tentang teknik dan tahapan budidaya ikan hias. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan wadah yang sesuai untuk ikan hias. Yang kedua yaitu dengan memilih pakan ikan. Pakan untuk ikan hias biasanya berupa pakan alami dan pakan buatan. Jenis pakan alami yang biasa diberikan yaitu infusoria, kutu air, jentik nyamuk, serangga, cacing sutra, kodok, dan ikan kecil. Sedangkan untuk pakan buatan umumnya terbentuk dari pelet yang kadar proteinnya dapat diatur sesuai kebutuhan pertumbuhan ikan. Yang ketiga yaitu dengan memilih calon indukan ikan hias. Di dalam proses pemijahan diperlukan indukan ikan jantan dan ikan betina. Induk yang digunakan harus cukup umur dan sudah matang gonad ataupun kelaminnya. Yang keempat yaitu pemijahan ikan hias. Proses pemijahan atau yang dinamakan dengan pembuahan telur ada yang berlangsung secara internal dan eksternal. Perlakuan proses pemijahan setiap jenis ikan itu berbeda-beda. Untuk itu harus disiapkan media, bahan, dan alat yang diperlukan dalam proses pemijahan yang tepat. Yang kelima yaitu penetasan telur ikan hias. Lama waktu telur menetas tergantung pada masing-masing jenis ikan. Biasanya, telur akan menetas setelah 24 jam dan menjadi larva. Proses penetasan atau inkubasi telur dapat dilakukan di akuarium, kolam permanen, corong, dan hampang. Saat proses penetasan, ada yang dilakukan dengan cara mengangkat induk secara keseluruhan atau ditinggal salah satu induknya. Hal ini tergantung jenis ikan hiasnya, karena setiap jenis ikan memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keenam yaitu perawatan larva hingga pembesaran. Telur yang menetas akan menjadi larva. Larva ikan biasanya ditempatkan di akuarium, kolam bak plastik, fiberglass, kolam tanah, ataupun wadah lainnya. Pakan untuk larva berubah mengikuti perkembangan tubuh larvanya. Pemberian pakan juga harus disesuaikan karena akan berpengaruh pada kualitas air. Setelah itu, lakukan penyortiran berdasarkan ukuran agar pertumbuhannya seragam. Setelah dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran, lakukan juga penyortiran anakan jantan dan betina. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemijahan dini. Yang ketujuh, hama dan penyakit ikan hias. Penyakit yang menyerang ikan hias berupa penyakit yang disebabkan oleh parasit dan bukan parasit. Penyakit yang disebabkan oleh parasit pada umumnya menyerang badan ikan, insang, atau tubuh ikan. Penyakit ini berupa protozoa, cacing, jamur, bakteri, dan virus. Penyakit yang disebabkan bukan dari parasit bersumber dari lingkungan dan makanan. Dan yang terakhir yaitu pemasaran ikan hias. Cara memasarkan ikan hias dapat dilakukan dengan cara menjual langsung ke konsumen atau menggunakan jasa pengepul yang biasanya sudah mempunyai jaringan yang luas. Memodifikasi alat dan bahan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas ikan hias.
Memodifikasi adalah suatu upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah ada dengan menambah ataupun mengurangi agar muncul sesuatu hal yang baru. Contoh dari modifikasi budidaya ikan hias adalah memodifikasi bahan pangan dengan menambahkan bahan alami lain sebagai upaya untuk mencerahkan warna ikan hias. Selain itu, dalam budidaya ikan hias harus juga dilakukan perencanaan yang matang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, seperti apa ya contoh rancangan modifikasi budidaya ikan hias? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari rancangan modifikasi budidaya ikan hias. Kalian simak dengan baik ya. Rancangan modifikasi budidaya ikan hias. Yang pertama yaitu rancangan modifikasi bahan pakan. Pakan ikan dapat dimodifikasi dengan menambahkan bahan alami, seperti contohnya labu kuning. Hal ini agar meningkatkan kecerahan dan pertumbuhan hewan pada ikan hias. Berikut ini langkah-langkah modifikasi pakan dengan tepung labu kuning sebagai pakan ikan. Yang pertama, keringkan labu kuning di bawah sinar matahari. Setelah kering, haluskan labu kuning menggunakan blender kemudian ayak. Tambahkan tepung labu pada pakan komersil dengan dosis 1:3. Tambahkan sedikit air sehingga adonan membentuk pasta. Yang terakhir, kemudian cetak adonan menggunakan spoit dan keringkan. Yang kedua, rancangan modifikasi alat filter menggunakan ijuk. Filter air dapat berpengaruh pada kualitas air. Oleh karena itu, filter air cukup penting dalam budidaya ikan hias. Berikut ini contoh modifikasi filter air dengan menggunakan ijuk. Yang pertama, siapkan ijuk secukupnya. Bersihkan ijuk dengan cara dicuci menggunakan air bersih, lalu jemur ijuk di bawah sinar matahari. Saat sudah kering, potong ijuk dengan tebal 6 cm. Masukkan bahan filter ijuk ke tempat penyaringan. Yang ketiga, rancangan teknik budidaya ikan hias. Berikut ini contoh rancangan budidaya yang dapat dilakukan pada budidaya ikan mas koki. Pertama, pilihlah benih ikan yang berkualitas. Pilih wadah yang sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan mas koki bisa dibudidayakan di akuarium atau kolam. Lalu pasang filter air misalnya dengan filter ijuk pada akuarium atau kolam agar kualitas air dapat terjaga dan tidak mudah kotor. Bersihkan filter atau wadah secara berkala. Lalu yang terakhir, berikan pakan, seperti misalnya pakan yang dicampur dengan tepung labu kuning secara teratur bisa 2 kali sehari. Misalnya pagi dan sore dengan takaran yang sesuai, jangan sampai kekurangan ataupun kelebihan. Yang terakhir yaitu pengemasan. Agar ikan hias tampak lebih menarik dan terjaga, maka diperlukan pengemasan yang sesuai. Pengemasan yang menarik akan dapat meningkatkan nilai jual ikan. Selain itu, ikan juga dapat terlindungi dari hal yang membahayakan. Kalian bisa memodifikasi pengemasan ikan menjadi lebih unik dan menarik. Nah, contohnya seperti ini nih.